Kisah nyata horor pesugihan ibu pedagang rempah, makhluk bernama Wayan. Jejak kekayaan yang hilang. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat dan dihiasi dengan mitos-mitos yang hidup, hiduplah seorang budayawan bernama Mas Duloh. Ia dikenal di kalangan masyarakat sebagai kolektor pusaka dan penjaga tradisi budaya. Mas Duloh telah menghabiskan banyak waktu dalam hidupnya untuk merawat benda-benda antik yang diwariskan dari nenek moyangnya. Pusaka-pusakanya bukan hanya sekadar barang, mereka adalah bagian dari sejarah dan spiritualitas yang telah terjaga selama berabad-abad. Setiap pagi, Mas Duloh melakukan ritual sederhana untuk memberi makan pusaka-pusakanya. Ia percaya bahwa dengan melakukan ini, ia dapat menjaga agar benda-benda tersebut tetap memiliki kekuatan. Ia biasanya menyiapkan sesaji berupa beras, bunga, dan air. Dengan penuh rasa hormat, ia meletakkannya di depan setiap pusaka dan mengucapkan doa-doa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suasana sekelilingnya selalu tenang, seolah alam pun menghormati ritual tersebut. Namun, di antara semua ritual yang dilakukannya, ada satu hal yang selalu menghantuinya, hasrat masyarakat untuk cepat kaya. Mas Duloh sering mendengar bisikan tentang praktik pesugihan di desanya. Dalam pandangannya, pesugihan adalah jalan yang penuh dengan bahaya, berpotensi membawa malapetaka bagi siapapun yang terjerumus ke dalamnya. Masyarakat di sekitar seringkali terjebak dalam ilusi kekayaan yang instan, tanpa menyadari konsekuensi yang mengikutinya. Suatu hari, ketika Mas Duloh sedang berada di pasar untuk membeli bahan-bahan untuk ritualnya, ia bertemu dengan Ibu Marina. Ibu Marina adalah seorang pedagang rempah-rempah yang terkenal di desa itu, dikenal karena keahliannya dalam mengolah bahan-bahan masakan. Namun, di balik senyumnya yang ceria, Mas Duloh dapat melihat kesedihan yang mendalam di wajahnya. Ia tampak lelah, seolah beban hidupnya terlalu berat untuk ditanggung. Mas Duloh menghampiri Ibu Marina dan menyapa, "Ibu Marina, bagaimana kabar daganganmu hari ini?" Ibu Marina mencoba tersenyum, namun terlihat dipaksakan. "Oh, Mas Duloh. Seperti biasa, dagangan saya tidak terlalu laris. Walaupun saya sudah berusaha keras, keuntungan yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga." Mendengar keluhan Ibu Marina, Mas Duloh merasa iba. Ia tahu betul betapa sulitnya hidup di desa itu, terutama bagi mereka yang bergantung pada penghasilan dari berdagang. Namun, ia juga tahu bahwa ada jalan lain yang bisa ditempuh, jalan yang sangat berbahaya. "Ibu, ada banyak cara untuk mendapatkan kekayaan, tetapi tidak semuanya baik. Saya mendengar banyak orang berbicara tentang pesugihan. Itu bisa membawa kita ke jalan yang gelap." Ibu Marina menggelengkan kepalanya, tetapi ada cahaya harapan yang bersinar di matanya. "Saya tahu, Mas, tapi kadang-kadang, kita tidak punya pilihan lain. Anak-anak saya butuh makan, dan saya tidak ingin mereka menderita." Mas Duloh merasa hatinya terbagi. Ia ingin membantu Ibu Marina, tetapi ia juga khawatir dengan langkah yang mungkin diambilnya. Ia tahu betapa menggoda dan berbahayanya hasrat untuk cepat kaya. Dalam benaknya, ia teringat akan semua kisah tragis dari mereka yang pernah mencoba pesugihan. Setiap langkah menuju kekayaan yang didapat dengan cara instan seringkali disertai dengan pengorbanan yang sangat besar. Ibu Marina melanjutkan, "Mas, saya sudah mendengar bahwa ada seorang dukun yang bisa membantu orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan. Saya berpikir mungkin saya bisa mencobanya." Mendengar nama dukun tersebut, Mas Duloh semakin cemas. "Ibu, saya mohon, pikirkan baik-baik. Dukun mungkin bisa memberikan solusi sementara, tetapi konsekuensi yang akan datang bisa sangat berat. Kita tidak bisa bermain-main dengan kekuatan yang lebih besar dari kita." Namun, Ibu Marina terperangkap dalam keputusasaannya. Dengan air mata di matanya, ia mengatakan, "Saya tidak punya pilihan lain, Mas. Keluarga saya, anak-anak saya, mereka butuh saya." Mas Duloh merasa hancur melihat keadaan Ibu Marina, tetapi ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari siklus yang menyedihkan. Di balik keinginan untuk mendapatkan kekayaan, ada potensi kehilangan yang jauh lebih besar. Dalam hatinya,
ia berdoa agar Ibu Marina tidak tersesat dalam jalan gelap yang berbahaya. Saat Mas Dulo pulang ke rumah, pikiran tentang Ibu Marina terus menghantuinya. Ia merasa harus berbuat sesuatu untuk menghentikannya sebelum terlambat. Namun, ia sendiri merasa tidak berdaya. Masyarakat yang dikelilinginya terjebak dalam hasrat untuk cepat kaya, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk membebaskan mereka dari ilusi tersebut. Di malam hari, saat bulan bersinar di atas hutan, Mas Dulo merenung di depan pusaka-pusakanya. Ia tahu bahwa jalan menuju kekayaan bisa membawa orang-orang ke dalam kegelapan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang menjaga warisan budaya dan memperingatkan orang-orang tentang bahaya pesugihan. Namun, ia juga tahu bahwa tidak semua orang memiliki ketahanan untuk menolak godaan kekayaan yang instan. Dengan pikiran yang berat, Mas Dulo berdoa agar Ibu Marina bisa menemukan jalan yang lebih baik sebelum terlambat. Pertemuan dengan Wayan. Setelah pertemuan yang mengesankan dengan Ibu Marina di pasar, Mas Dulo tidak bisa mengeluarkan sosoknya dari pikirannya. Ia merasa gelisah, khawatir tentang keputusan yang mungkin diambil oleh Ibu Marina. Suasana di desa semakin mencekam saat berita tentang praktik pesugihan mulai menyebar. Banyak orang yang terpengaruh oleh janji-janji kekayaan instan, dan Mas Dulo tahu bahwa Ibu Marina mungkin salah satu dari mereka yang akan terjebak. Di malam hari, ketika langit gelap dan bintang-bintang bersinar redup, Ibu Marina memutuskan untuk mencari dukun yang bisa membantunya. Ia merasa putus asa dan terjebak dalam lingkaran kesulitan ekonomi yang semakin menekannya. Dalam pikirannya, kekayaan yang cepat adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan keluarganya dari penderitaan. Dengan beraninya, ia melangkah ke dalam hutan, mengikuti jejak yang telah diceritakan oleh orang-orang di desanya. Setelah berjalan cukup jauh, Ibu Marina sampai di sebuah gubuk tua yang terletak di tengah hutan. Gubuk itu dikelilingi oleh aura mistis, dengan samar-samar terdengar suara-suara aneh dari dalam. Ia mengetuk pintu, dan sesaat kemudian, seorang dukun tua membuka pintu dengan tatapan tajam yang penuh misteri. "Apa yang kau cari, anakku?" tanyanya dengan suara serak. Ibu Marina menjelaskan niatnya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. "Kekayaan bisa kau dapatkan, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Jalan ini tidak mudah, dan konsekuensinya bisa mengubah hidupmu selamanya." Setelah merenung, Ibu Marina merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Dukun tersebut memberitahu Ibu Marina tentang makhluk halus yang dikenal sebagai Wayan, yang konon bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat. Untuk dapat menghubungi Wayan, Ibu Marina harus melakukan ritual tertentu dan memenuhi syarat yang ditetapkan. "Dalam ritual ini, kau harus memberikan tumbal," kata dukun dengan nada serius. "Tumbal bisa berupa sesuatu yang berharga bagimu, atau bahkan darahmu sendiri. Hanya dengan pengorbanan yang tulus, Wayan akan mendengarkan permohonanmu." Ibu Marina merasakan ketakutan yang menyelimutinya. Namun, hasrat untuk mendapatkan kekayaan mengalahkan rasa takutnya. Ia membayangkan wajah anak-anaknya yang tersenyum, hidup dalam kemewahan, jauh dari kesulitan. "Saya siap untuk melakukan apapun," ujarnya dengan tekad meski suaranya bergetar. Dukun itu mengarahkan Ibu Marina untuk melakukan ritual di tengah malam, saat bulan purnama bersinar. Ia memberikan petunjuk tentang bahan-bahan yang perlu disiapkan, sesaji berupa makanan, minuman, dan hewan kecil sebagai tumbal. Ibu Marina mengikuti semua instruksi dengan penuh perhatian. Dalam pikirannya, ia membayangkan betapa cepatnya kekayaan akan datang setelah ritual itu dilakukan. Setelah sepulang dari gubuk dukun, Ibu Marina merasa bersemangat meskipun ada keraguan yang menggelayuti hatinya. Ia mulai menyiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Setiap langkahnya dipenuhi dengan harapan dan ketakutan. Ia mengumpulkan beras, sayuran, dan rempah-rempah yang akan dipersembahkan. Juga, ia membeli seekor ayam kecil yang akan dijadikan tumbal. Malam ritual tiba, dan Ibu Marina berjalan menuju hutan dengan langkah mantap. Di dalam kegelapan, dia merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam tulang. Namun,
Tekadnya untuk mengubah nasibnya lebih kuat daripada rasa takut itu. Ia menemukan tempat yang disarankan dukun, di mana cahaya bulan menerangi tanah yang ditumbuhi rumput lebat. Dengan gemetar, Ibu Marina menyiapkan sesaji di atas altar sederhana yang dibuatnya. Ia meletakkan makanan dan minuman, lalu ayam kecil yang dibelinya. Di tengah malam yang sunyi, ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun. Suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah alam merespons setiap ucapannya. Setelah beberapa saat, Ibu Marina merasakan kehadiran suatu energi. Angin berhembus kencang, dan cahaya bulan seakan semakin terang. Di tengah kegelapan, muncul sosok yang tidak terlihat, tetapi ada kehadiran yang sangat nyata. Aku adalah Wayan, suara lembut namun menggema itu mengisi ruang hutan. Apa yang kau inginkan, hamba? Dengan suara bergetar, Ibu Marina menyatakan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan. Wayan mendengarkan, tetapi ada tawa dingin yang terdengar. Kekayaan ada, tetapi harus ada pengorbanan. Apa yang kau siapkan untukku? Ibu Marina merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia teringat akan kata-kata dukun tentang tumbal. Dengan tekad yang menguat, ia menjawab, saya akan memberikan ayam ini sebagai tumbal. Wayan tertawa, dan dalam sekejap, ayam tersebut diambil dari altar, seolah-olah menghilang dalam kegelapan. Kau telah memilih, dan aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Tetapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Setelah ritual selesai, Ibu Marina kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasakan perubahan di dalam dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang telah terikat. Dalam hatinya, dia berharap kekayaan segera datang, tetapi ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi terus membayangi pikirannya. Hari-hari berlalu, dan Mas Dulo mengamati dari jauh. Ia menyadari bahwa Ibu Marina semakin menjauh dari kehidupan yang semula ia jalani. Dagangan Ibu Marina menjadi laris, dan ia mulai membeli barang-barang mewah. Namun, di balik semua itu, Mas Dulo merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika melihat senyuman Ibu Marina, ia merasa ada bayang gelap yang mengikutinya. Di dalam hati, Mas Dulo berharap agar Ibu Marina bisa melihat bahaya yang mengintai. Ia bertekad untuk mencoba menghentikannya sebelum semua ini berakhir dengan tragedi. Namun, ia juga tahu bahwa pesugihan adalah godaan yang sulit untuk ditolak, dan Ibu Marina sudah terperangkap dalam jaring yang rumit. Keberhasilan dan kebahagiaan yang semu. Setelah ritual pertama Ibu Marina dengan Wayan, kehidupan di desanya berubah dengan cepat. Dalam waktu singkat, dagangan Ibu Marina mulai laris manis. Setiap kali ia menggelar lapak di pasar, pelanggan berbondong-bondong datang, tertarik pada rempah-rempah yang ia tawarkan. Ketenaran Ibu Marina sebagai pedagang rempah semakin melesat, dan ia merasa seolah-olah semua impiannya telah menjadi kenyataan. Dengan kekayaan yang mengalir deras, Ibu Marina mulai membeli barang-barang mewah. Ia menghias rumahnya dengan perabot yang indah, memperbaiki atap yang bocor, dan bahkan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Suasana di rumahnya yang dulu suram kini berganti ceria. Tawa anak-anaknya kembali terdengar, dan Ibu Marina merasa bangga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak, ada sesuatu yang menggerogoti jiwa Ibu Marina. Meskipun ia dikelilingi oleh kemewahan, ia mulai merasakan adanya ketidakstabilan di dalam dirinya. Setiap malam, saat semua orang tertidur, ia terbangun dengan keringat dingin, diselimuti mimpi buruk yang tak berujung. Bayangan Wayan selalu menghantuinya, dan suara tawa makhluk itu seakan terus menggema di telinganya. Ibu Marina berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia menganggap bahwa semua ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Namun, rasa cemasnya kian menguat. Ia mulai melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya merespons keberhasilan yang diraihnya. Beberapa orang mengaguminya, tetapi ada juga yang mulai menjauh, merasa takut atau curiga terhadap kekayaan yang datang begitu mendadak. Suatu hari, ketika Ibu Marina sedang berada di pasar, Mas Duloh menghampirinya. "Ibu Marina, saya senang melihat daganganmu laris.
Tapi apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya, mencoba menyelidiki kondisi Ibu Marina yang sebenarnya. Ibu Marina tersenyum, tetapi senyumnya tampak dipaksakan. Oh, Mas, ini semua karena kerja keras saya. Saya merasa hidup saya telah berubah menjadi lebih baik. Mas Duloh mengamati Ibu Marina dengan seksama. Kekayaan yang datang tiba-tiba kadang menyimpan bahaya. Saya ingin kamu berhati-hati. Jangan sampai kau terjebak dalam sesuatu yang tidak kau inginkan. Ibu Marina hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia merasa tidak ada yang mengerti. Ia merasa bahwa semua pengorbanan yang telah dilakukannya demi kekayaan adalah hal yang wajar. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi adalah hasil dari kerja keras dan keberuntungannya. Namun, malam-malam berikutnya, mimpi buruk terus menghantuinya. Ia mulai melihat sosok Wayan dalam mimpinya, sosok yang tampak semakin menyeramkan. Wayan menunjukkan kepadanya wajah-wajah orang yang terperangkap dalam kegelapan, mereka yang pernah melakukan pesugihan dan kini terasing dari kemanusiaan. Mimpi-mimpi ini membuat Ibu Marina terbangun dengan panik, namun saat ia melihat ke sekeliling, semua tampak normal. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya ilusi. Seiring waktu, dampak dari pesugihan semakin terasa. Meskipun kekayaan melimpah, Ibu Marina merasakan kesepian yang mendalam. Anak-anaknya tidak lagi bermain di luar rumah seperti dulu, mereka lebih memilih untuk bersembunyi di dalam karena takut akan bayang-bayang yang mengikuti ibunya. Suasana di rumah yang dulunya ceria kini dipenuhi dengan ketegangan. Ibu Marina berusaha menciptakan kebahagiaan, tetapi semakin ia berusaha, semakin jauh ia terasing. Dalam hati, Ibu Marina berkonflik. Ia merasa terjebak antara dua dunia, satu dunia di mana ia seorang ibu yang mencintai keluarganya dan ingin memberikan yang terbaik, dan dunia lain yang penuh dengan kekayaan yang mengancam jiwanya. Ia mulai merasakan dampak dari pilihan yang telah dibuatnya. Keluarga yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaannya kini terasa sebagai beban yang membuatnya semakin gelisah. Dalam momen refleksi, Ibu Marina duduk sendirian di teras rumahnya. Dalam cahaya bulan yang redup, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia mengenang saat-saat ketika hidupnya sederhana, saat ia bisa tersenyum tanpa khawatir tentang apa yang akan terjadi besok. Tetapi kini, semua itu terasa jauh dan tidak terjangkau. Ia merindukan kehidupan yang penuh kehangatan dan kebersamaan, bukan kekayaan yang mengisolasi. Mas Duloh, yang terus mengawasi keadaan Ibu Marina dari kejauhan, merasakan kekhawatiran yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa pesugihan bukanlah jalan yang benar, tetapi ia juga merasa tidak berdaya untuk membantu. Dalam pikirannya, ia berharap agar Ibu Marina bisa segera menyadari bahwa semua kemewahan ini hanyalah kebahagiaan semu, yang akan segera hilang. Akhirnya, Ibu Marina memutuskan untuk melakukan ritual kedua untuk memperkuat posisinya. Ia merasa bahwa jika ia bisa memberikan lebih banyak pengorbanan, kekayaan yang didapat akan semakin melimpah. Dalam pikirannya, semakin besar pengorbanan, semakin besar pula keuntungan yang akan diterima. Dalam keputusasaannya, ia bersiap untuk ritual yang lebih besar, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya semakin dekat dengan kegelapan yang mengancam. Dengan keyakinan yang salah, Ibu Marina melangkah lebih dalam ke dunia pesugihan. Ia merasa bahwa kebahagiaan dan kekayaan ada di ujung jalan, tanpa menyadari bahwa semua itu akan membawa kepada penyesalan yang mendalam. Dalam perjalanannya, Ibu Marina semakin terperangkap, dan tidak ada jalan kembali. Pengorbanan dan penyesalan. Setelah mengalami kesuksesan yang mengesankan, Ibu Marina merasa terjebak dalam lingkaran yang semakin menyesakkan. Meskipun dagangannya semakin laris, rasa cemas dan ketidakpastian terus menggerogoti pikirannya. Ia terbangun setiap malam dengan keringat dingin, dihantui oleh mimpi buruk yang menunjukkan sosok Wayan dan wajah-wajah orang yang terperangkap dalam kegelapan akibat pesugihan. Namun, terpesona oleh kekayaan yang mengalir deras, Ibu Marina memutuskan untuk melanjutkan ritual. Ia yakin bahwa jika ia bisa memberikan lebih banyak pengorbanan, ia akan mendapatkan lebih banyak kekayaan. Dalam benaknya,
Ia membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya, jauh dari kesulitan yang pernah mereka alami. Dengan tekad yang menguat, ia pergi menemui dukun untuk meminta bimbingan mengenai ritual kedua. Dukun itu menerima Ibu Marina dengan tatapan serius. Kau sudah mendapatkan banyak, tetapi untuk mempertahankan semua ini, kau harus memberikan lebih banyak. Pengorbanan yang lebih besar akan menjamin kekayaan yang lebih berlimpah, ujarnya. Ibu Marina merasa tertekan, tetapi hasratnya untuk mempertahankan kekayaan mengalahkan rasa takutnya. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Dalam ritual ini, kau harus memilih tumbal yang lebih berharga. Mungkin sesuatu yang dekat denganmu, atau bahkan bagian dari dirimu sendiri, jawab dukun, suaranya penuh peringatan. Ibu Marina merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia memutuskan untuk memberikan ayam hitam sebagai tumbal, tetapi dalam benaknya, ia mulai mempertimbangkan untuk memberikan sesuatu yang lebih. Dalam keputusasaannya, ia menganggap bahwa memberikan bagian dari dirinya sendiri bisa menjadi jalan untuk mendapatkan keamanan yang lebih besar. Malam ritual tiba, dan Ibu Marina kembali ke tempat yang sama di tengah hutan. Suasana malam itu sangat berbeda, angin berhembus lebih kencang dan suasana terasa lebih mencekam. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa rindu akan kekayaan mengalahkan semua keraguan. Ibu Marina menyiapkan sesaji dengan lebih megah. Ia membawa makanan, minuman, dan ayam hitam yang sudah disiapkan. Dengan suara yang bergetar, ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun. Di tengah kegelapan, suara-suara aneh mulai terdengar lagi, membuat bulu kuduknya merinding. Dan saat itulah, sosok Wayan muncul. Kau kembali, hamba. Apa yang kau inginkan kali ini? Suara Wayan menggema, seolah datang dari kedalaman bumi. Dengan ketakutan yang merayap, Ibu Marina menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Saya akan memberikan ayam ini sebagai tumbal, ujarnya, suaranya nyaris tak terdengar. Namun, dalam hatinya, ia merasakan dorongan untuk menawarkan lebih. Wayan tertawa, tetapi kali ini tawa itu terdengar lebih menakutkan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan jika ingin mendapatkan lebih, bukan? Ibu Marina menelan ludah. Ia merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi hasrat untuk mencapai tujuannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan keputusan yang mengubah hidupnya, ia menganggukkan kepala. Saya bersedia memberikan bagian dari diri saya, katanya, suara bergetar. Wayan menginginkan sesuatu yang lebih berharga. Apa yang akan kau korbankan? Tanya Wayan dengan nada yang menggoda. Ibu Marina menutup matanya, merasakan kekurangan yang dalam-dalam dirinya. Dalam keadaan terdesak, ia mengangkat lengan dan melukai dirinya sendiri, memberikan sedikit darah sebagai tanda pengorbanan. Saya memberikan ini untuk mendapatkan kekayaan yang lebih, ujarnya, hampir tidak percaya dengan keputusan yang baru saja diambilnya. Wayan menerima pengorbanan itu dengan senyuman lebar, dan dalam sekejap, ayam hitam itu menghilang, seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan. Kekayaan akan datang padamu, tetapi ingat, setiap pengorbanan ada konsekuensinya, kata Wayan sebelum menghilang, meninggalkan Ibu Marina dalam keadaan bingung dan ketakutan. Setelah ritual, Ibu Marina merasakan aliran energi yang aneh mengalir melalui tubuhnya. Dalam beberapa hari, kekayaan yang dijanjikan mulai mengalir kembali. Dagangannya semakin laris, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka tampak semakin menjauh, seolah-olah merasakan kegelapan yang mengikutinya. Keluarga Ibu Marina mulai terpecah. Anak-anaknya yang dulunya ceria kini lebih pendiam dan terkadang bersembunyi di dalam kamar. Mereka merasakan ketidakberesan dalam sikap Ibu Marina, yang kian sering terlihat gelisah dan tidak tenang. Mereka tidak lagi berani bermain di luar rumah, dan suasana yang hangat berubah menjadi dingin. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, Ibu Marina terbangun dengan teriakan. Ia melihat bayangan Wayan berdiri di sudut kamar.
Apa yang kau lakukan? Kau telah memilih jalan ini, dan tidak ada jalan kembali, bisik Wayan. Ibu Marina merasa tercekik oleh ketakutan yang mendalam, ia menyadari bahwa pengorbanan yang telah ia lakukan tidak hanya mengambil bagian dari dirinya, tetapi juga mengubah hidupnya selamanya. Hari demi hari, bayangan Wayan dan suara-suara aneh semakin sering muncul. Ibu Marina merasa terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Di tengah semua kekayaan yang dimilikinya, ia merasakan kehilangan yang lebih besar. Ia terasing dari keluarga, dari kebahagiaan, dan yang paling menyedihkan, dari dirinya sendiri. Mas Duloh, yang terus mengamati dari jauh, merasakan kedalaman kesedihan yang meliputi Ibu Marina. Ia berusaha mendekatinya, tetapi Ibu Marina semakin terjerat dalam jaringan pesugihan yang tidak bisa ia lepas. Dalam hatinya, Mas Duloh berdoa agar Ibu Marina bisa menemukan kembali jalan pulang, sebelum terlambat. Dengan penyesalan yang menggelayuti, Ibu Marina menyadari bahwa setiap keinginan untuk cepat kaya telah mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Dia terjebak dalam perangkap yang diciptakannya sendiri, dan kini, tidak ada jalan kembali. Kegelapan yang menyelimuti hidupnya telah mengubah segalanya, dan ia harus membayar harga yang sangat mahal. Kegelapan abadi. Dalam keheningan malam yang mencekam, Ibu Marina merasakan tekanan yang semakin berat. Kegelapan yang menghantuinya bukan hanya sekadar bayangan, tetapi menjadi bagian dari hidupnya. Setiap malam, suara Wayan terus menggema di telinganya, mengingatkannya pada keputusan yang telah diambil. Setiap kali ia mencoba untuk tidur, mimpi buruk menghampirinya, menampilkan gambaran mengerikan tentang apa yang telah terjadi pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kekayaan yang semula membuatnya merasa berkuasa kini terasa seperti belenggu. Meskipun dagangannya terus laris, Ibu Marina merasakan kesepian yang mendalam. Anaknya, yang dulunya bermain di halaman, kini lebih memilih untuk bersembunyi di dalam rumah. Mereka merasakan ketidaknyamanan yang mengelilingi ibunya, dan atmosfer di rumah menjadi semakin tegang. Ibu Marina merasa terasing dan tidak memiliki siapapun untuk berbagi beban yang dipikulnya. Suatu malam, Ibu Marina bangun dari tidurnya dengan terkejut, menemukan dirinya dikelilingi oleh bayangan gelap. Wayan muncul di hadapannya, sosok yang kini terlihat semakin menyeramkan. Kau telah mengambil jalan ini, dan kini kau harus membayar harganya, katanya, suaranya menggema di dalam kegelapan. Ibu Marina merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin hidup seperti ini. Teriaknya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Wayan tertawa dingin. Kau sudah terjebak dalam permainan ini. Setiap pengorbanan yang kau buat akan membawa dampak pada hidupmu. Kekayaan yang kau kejar telah mengubah jiwamu. Dengan setiap kata yang diucapkan Wayan, Ibu Marina merasakan beratnya penyesalan. Ia teringat akan saat-saat ketika hidupnya sederhana, ketika ia bisa tersenyum tanpa bayangan kegelapan. Kini, ia terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Keesokan harinya, Ibu Marina melihat ke cermin dan menyadari bahwa pantulan dirinya mulai berubah. Matanya tampak kosong, kehilangan cahaya kehidupan yang pernah ada. Ia berusaha mengingat kembali sosoknya yang dulu, tetapi semua itu terasa seperti kenangan yang jauh. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah semua kekayaan dan kemewahan itu sebanding dengan kehilangan yang harus ia tanggung. Ibu Marina berusaha untuk mengalihkan pikirannya dari kegelapan yang mengintai. Ia mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. Namun, setiap kali ia mencoba mendekati mereka, anak-anaknya terlihat ketakutan. Mereka tidak lagi melihat Ibu Marina sebagai sosok yang penuh kasih sayang, tetapi sebagai seseorang yang terperangkap dalam kegelapan. Rasa bersalah mulai menghantui Ibu Marina, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Di tengah kebingungan dan ketidakpastian, Ibu Marina memutuskan untuk kembali menemui dukun. Ia berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang mengancam hidupnya. Dengan harapan yang semakin pudar, ia melangkah ke gubuk tua di tengah hutan. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia mengekang setiap gerakannya. Ketika ia tiba, dukun tersebut menatapnya dengan serius.
Kau kembali, Ibu Marina. Apa yang kau cari? Tanyanya, suaranya tenang tetapi penuh makna. Saya ingin menghentikan semua ini. Saya tidak bisa hidup seperti ini, jawab Ibu Marina, suaranya penuh kesedihan. Dukun itu menghela napas. Kau tahu bahwa untuk mengubah nasibmu, kau harus membuat pengorbanan yang lebih besar. Terkadang, untuk mendapatkan kembali apa yang hilang, kau harus kehilangan lebih banyak. Ibu Marina merasa tertegun. Apa yang lebih bisa saya korbankan? Saya sudah memberikan semuanya. Kau harus memilih antara kembali pada kehidupan yang semula atau terus terjebak dalam kegelapan ini. Namun, ingatlah bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dukun itu memperingatkan. Pada malam yang sama, Ibu Marina kembali ke tempat ritual dengan keputusan yang mengubah hidupnya. Dalam hatinya, ia merasakan keinginan untuk mengembalikan semua yang telah hilang, tetapi ia juga tahu bahwa jalan yang akan ia pilih mungkin akan mengakibatkan kehilangan yang lebih besar. Ia mengumpulkan semua keberanian dan menyiapkan sesaji yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika malam tiba, Ibu Marina memanggil Wayan dengan suara bergetar. Saya ingin mengakhiri semua ini. Saya ingin kembali pada kehidupan yang semula, katanya, mengharapkan makhluk itu mendengarnya. Wayan muncul, kali ini dengan tampilan yang lebih menakutkan. Kau telah memilih jalanmu, dan kini saatnya untuk membayar. Apa yang kau siapkan sebagai pengorbanan untuk mendapatkan kembali hidupmu? Dengan air mata yang mengalir, Ibu Marina menjawab, saya akan memberikan semua kekayaan yang telah saya kumpulkan dan mengorbankan diri saya jika perlu. Wayan tertawa, dan dalam sekejap, semua kekayaan yang dimiliki Ibu Marina menghilang. Kau telah memilih, tetapi ingat, tidak ada jaminan bahwa kau akan kembali seperti semula. Ibu Marina merasakan tubuhnya semakin lemah. Dalam kegelapan, ia merasa seolah-olah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Dalam momen terakhir, ia melihat bayangan anak-anaknya, wajah-wajah yang pernah dipenuhi dengan keceriaan, kini hilang dari pandangannya. Dalam keputusasaan, ia berteriak, "Maafkan saya." Namun, teriakan itu tidak pernah sampai. Dalam sekejap, Ibu Marina terjebak di antara dunia nyata dan kegelapan abadi. Ia merasa terasing, kehilangan semua yang berarti. Kini ia tidak lagi menjadi sosok yang dikenali, tetapi sebuah bayangan yang terperangkap dalam kegelapan yang ia pilih sendiri. Di desa, berita tentang kehilangan Ibu Marina menyebar. Mas Duloh, yang terus mengawasi dari jauh, merasa hancur melihat apa yang telah terjadi. Ia berusaha mengingat sosok Ibu Marina yang dulu, tetapi semua itu kini hanya kenangan yang menyedihkan. Ia bertekad untuk terus menyebarkan pesan agar orang-orang tidak terjerat dalam pesugihan, agar tidak ada lagi yang mengalami nasib yang sama. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam, di mana Ibu Marina terperangkap dalam kegelapan abadi, menjadi peringatan bagi semua orang tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara yang salah. Mas Duloh berharap agar pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat, agar mereka tidak terjebak dalam ilusi kekayaan yang hanya membawa penyesalan dan kehilangan.